Baik, selamat pagi semuanya. Jadi di sini kita akan belajar mengenai parenteral nutrisi, yaitu di sini saya akan membahas 3 saja jenis parenteral nutrisi, yaitu ada IVELIF, KEN4B, dan amino asid. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan nama saya, Dokter Muda Putusari Aryambarini. Saat ini sedang mengikuti, stase di anestesiologi RSUP Sanglah Denpasar. Nah, adapun 3 topik bahasan yang akan kita bahas hari ini yaitu ada IVELIP, KAN4B, dan amino asid. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai IVELIP. Jadi IVELIP ini ada 2 sediaannya, ada yang IVELIP 10% dan IVELIP 20%. Nah, yang pertama adapun komposisi dari IVELIP itu, ada yang pertama ada minyak kedelai sebanyak 200 gram, kemudian fosfat telur 12 gram, gliserol 25 gram, natrium oleat 0,3 gram, serta di mana IVELIP ini memiliki osmolaritas 270 mikroosmol per liter dengan total energi 2000 kilokalori. Kemudian adapun fungsi atau kegunaan dari atau indikasi dari penggunaan IVELIP ini adalah yang pertama untuk pemberian nutrisi kepada pasien yang memiliki penyakit berat atau kekurangan nutrisi. Kemudian yang kedua yaitu pemberian nutrisi untuk pasien-pasien gagal ginjal, pasien-pasien luka bakar, serta penyakit liver akut. Kemudian yang ketiga yaitu indikasinya pemberian nutrisi terhadap pasien-pasien sebelum dan sesudah operasi. Kemudian yang keempat adalah pemberian nutrisi kepada pasien yang tidak bisa minum obat. Adapun kontraindikasi dari IVELIP ini yang pertama yaitu menyebabkan alergi terhadap IVELIP. Ada pasien-pasien yang memang memiliki riwayat alergi sebelumnya terhadap IVELIP. Kemudian gangguan metabolisme lemak, kemudian pasien-pasien yang memiliki gangguan hati yang berat, kemudian pasien-pasien dengan sepsis dengan gagal organ multiple. Nah, adapun dosis untuk IVELIP ini untuk dewasa yaitu 1 hingga 3 gram per kilogram berat badan per hari, untuk anak-anak 0,5 hingga 4 gram per kilogram berat badan per hari, serta bayi 0,5 hingga 3 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, selanjutnya yaitu KAEN48. Nah, ini merupakan gambar KAEN48 di mana komposisinya yaitu terdiri dari natrium 30 mili, kemudian kalium 8, kemudian ada klorin 28, serta ada laktat 10, kemudian glukos 37,5 gram. Kemudian adapun fungsinya yaitu untuk suplai cairan dan elektrolit untuk bayi dan anak di bawah 3 tahun atau dengan berat badan di bawah 15 kilogram. Adapun kontraindikasi dari KAEN48 yaitu yang pertama, apabila pasien-pasien dengan natrium berlebih, kemudian yang kedua, pasien dengan sindrom malabsorpsi glukosa galaktosa, kemudian pasien dengan aritmia jantung, hiperkalemia, kemudian dengan pasien dengan Addison disease, kemudian kontraindikasi terhadap pasien-pasien yang mengalami luka bakar yang berat, azotemia dan oliguria, kemudian pasien-pasien gagal jantung kognitif, edema perifer, serta gangguan fungsi ginjal. Nah, adapun efek samping pemberian KAEN48 ini yang pertama dapat menyebabkan edema otak intoksikasi, kemudian intoksikasi, kemudian komplikasinya ada tromboflebitis, kemudian dapat menyebabkan juga edema paru dan edema perifer. Nah, untuk dosis pemberian KAEN48 ini disesuaikan dengan usia serta kebutuhan pasien itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu asam amino. Jadi asam amino ini komposisinya itu terdiri dari total asam amino 100 gram, terdiri dari asam amino esensial yaitu 59,10 gram, dengan asam amino non esensial 40,90 gram, dengan total nitrogen 15,7 gram, kemudian kandungan natriumnya ada 2 MEQ dan asetatnya 120 MEQ.
Kemudian fungsinya yaitu, atau indikasinya yaitu diberikan pada pasien-pasien yang mengalami hipoproteinemia, pasien-pasien malnutrisi, dan pasien-pasien pre maupun post operasi. Kemudian untuk, rute pemberiannya untuk asam amino ini bisa diberikan secara infus vena sentral dan infus vena perifer. Untuk dosisnya, untuk infus vena sentral untuk pasien dewasa itu 400 hingga 800 mili per hari. Kemudian untuk infus vena perifernya untuk pasien dewasa 200 hingga 400 mili, per dosis dengan kecepatan 100 mili per jam. Jadi sekian yang bisa sampaikan mengenai 3 jenis, parenteral nutrisi. Eee, Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih.